فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Ini masih penukilan kalam-kalam Imam Ahmad tentang bagaimana menimpakan hukuman yang polanya takzir. Wa qala aidan fi man ta'ana ala sahabah. Imam Ahmad juga berkata tentang orang yang mencerca atau mencela sahabat. Innahu qad wajaba ala sultani uqubatuh. Sesungguhnya telah wajib atas penguasa untuk menghukum orang ini. Fa in taba wa illa a'adal uqubah. Kalau dia bertaubat, maka diterima taubatnya. Kalau dia mengulang lagi, kalau dia tidak bertaubat, maka diulang lagi hukumannya. Bagaimana hukumannya? Imam Ahmad tidak menetapkan dalam riwayat yang ini pola hukumannya. Waqad atalan naqil an Syekhul Islam fil ikhtiyarat. Dan si penukil dari Syekhul Islam dalam ikhtiyarat telah memperpanjang pembahasan ini. Berarti siapa ya? Alauddin Al-Mardawi ya, ikhtiyarat. Fi hadzal bab, dalam bab ini fa tajizu gitu kan, taziu min dzalik bi faqarat. Itu ijtazaa gimana itu berarti ya? Dari fi'il madhinya, yaitu apa? Asal dari ajza'a, yaitu sah. Kita mensahkankah, yaitu memilih sebagian. Wallahu alam. Kalau sekitar jaza, terkadang artinya boleh, terkadang artinya yaitu apa? Melewati. Kita melewati beberapa baris faqarat. Tubayyinu ra'yah, untuk menjelaskan pandangan pendapat dari Syekhul Islam. Wa tuniru tariqa fi hadhil mas'alah, dan untuk menyinari jalan di dalam masalah ini. Qala rahimahullah, kata Syekhul Islam, waqad yakunu ta'ziru bil azl. Terkadang takzir itu dengan azl, yaitu orangnya dibuang dari kerja, dibuang dari jabatan dia. Wan nail min irdih, yaitu dicerca kehormatannya. Misli ayyuqal, seperti dikatakan ya zalim, ya muqtadi. Wa bi iqamatihi minal majlis, disuruh dia pergi dari majlisnya. Baik. Itu juga bagian dari takzir. Atau seperti yang dipraktekkan oleh Imam Al-Wadi'i dengan apa? Seperti biasa beliau suka nahwu. Ya fulan, a'rib. Dikatakan apa? Kasura syaku wa qalla syakiru. Bahasanya cantik ya. Kasura syaku, banyak orang yang mengeluhkan tentang dirimu. Wa qalla syakiru, sedikit orang yang bersyukur padamu. Nah, orang ini tak jadi mengira, langsung belah. Tahu maksudnya adalah apa? Sudah banyak keluhan tentang dia harus pergi. Dengan bahasa yang halus, suruh mengi'rab. Ya, terlalu banyak laporan tentang dia, ya sudah, tak ada alasan untuk dia dibela lagi. Dan ini akhirnya pergi. Dan contoh salah banyak, menyuruh orang ini pergi, imma antakum wa imma an akum. Engkau pergi atau aku yang pergi. Lalu para murid mengatakan, gimana? Engkau biarkan syekh ini pergi, ini rumah dia. Akhirnya dah, si muqtadinya pergi. Wa qal wa ta'ziru bil marsaik, kata Syekhul Islam. Ya, ini beliau memilih-milih ya, melewati beberapa kalimat. Takzir dengan harta itu boleh, ya, uqubah maliyah. Dengan apa? Mungkin gharamah, dengan apa itu istilahnya saman, kompon dan sebagainya, didenda. Wa itlafan, atau apa? Memusnahkan hartanya, seperti dalam peristiwa perang Khaybar. Ketel-ketel, periuk-periuk yang dipakai untuk memasak daging keledai yang jinak, itu dipecahkan. Walaupun kemudian sebagian sahabat minta, gimana kalau dicuci? Kemudian Nabi mengatakan au aghsilhu, atau cuci dia. Menunjukkan bahwasanya yang pertama boleh saja sampai dipecahkan. Seperti botol-botol khamr, disuruh untuk memecahkan. Wa akhdhan, atau merampasnya.
Wa huwa jarin ala asli Ahmad, ini berjalan sesuai dengan prinsip Imam Ahmad. Li'annahu lam yakhtalif ashabu, karena para sahabat Imam Ahmad tidak berselisih pendapat anal uqubati fil amwal ghairu mansukhatin kulliha. Hukuman di dalam harta benda itu tidak terhapus semuanya. Ya, ada beberapa dalil menunjukkan dia berlaku sampai hari kiamat. Kembali ke ijtihad penguasa. Seperti apa? Sebagian penguasa salaf, kalau ada orang yang tidak membayar zakat, maka apa? Dirampas dari harta dia sesuai dengan kadar zakatnya dan dirampas dengan nilai yang sama, jadi 2 kali lipat sebagai hukuman. Bukan untuk memperkaya penguasa, tapi untuk membantu para fuqara dan sebagainya. Wa qaulu Syekh Abi Muhammad Al-Maqdisi Ibni Qudamah, ini berarti beliau masih menukilkan, yaitu Imam Ibnu Taimiyah juga menukilkan dari Ibnu Qudamah atau gimana, zahirnya gitu. Wala yajuzu akhdhu malil mu'azzar, tidak boleh mengambil harta orang yang terkena takzir. Isyaratun minhu ila ma yaf'aluhul wulatu zalamah, ini isyarat dari beliau kepada apa yang dilakukan oleh penguasa yang zalim dengan alasan menghukum, lalu apa, merampas harta itu untuk kekayaan diri sendiri. Ya, itu tak boleh. Untuk kemaslahatan rakyat mestinya, bukan memperkaya diri sendiri, mencari aib-aib orang untuk menimpakan saman. Tidak seperti itu, tapi dikembalikan ke kerajaan, dikembalikan ke Baitul Mal, bukan masuk ke pocket sendiri. Baik. Waqal Imam Ahmad, Syekhul Islam mengatakan, dohirnya kembali ke Syekhul Islam kaya. Wala yamliku sultanu ta'zira, ana salah baca. Wa yamliku sultanu ta'zira man sabata indahu annahu katamal khabar al-wajib. Penguasa berhak untuk mentakzir, menghukum orang yang telah pasti di sisinya, yaitu telah ada bukti bahwasanya orang ini menyembunyikan berita yang wajib disebarkan. Mungkin masalah, misalkan apa itu, ru'yatul hilal barangkali, atau berita tentang datangnya apa, serangan para musuh, atau perkara-perkara yang, atau apa, pengkhianatan seseorang yang harus dilaporkan. Jangan sampai malah nanti negara kacau gara-gara pengkhianat tidak dilaporkan dan semacam itu, atau pengganas dan sebagainya. Kama yamliku ta'ziral muqirri iqraran majhulan hatta yufassirah, sebagaimana penguasa itu boleh untuk mentakzir orang yang mengakui, tapi dengan pengakuan yang tidak jelas. Ya, saya mengakui saya korupsi, tapi tidak mau cerita berapa. Nah, itu boleh ditakzir, mengaku berapa. Jangan-jangan 1 juta tapi bilangnya cuma 1.000, harus dihukum sampai jelas engkau mengkorupsi berapa. Au man katamal iqrar, atau orang yang menyembunyikan pengakuan. Dan seterusnya, intinya adalah wajib menegakkan keadilan. Wa qad yakunu ta'ziru bi tarkihil mustahabba. Dohirnya baknya di sini dengan sebab, ya. Dan boleh jadi hukuman itu dilakukan dengan sebab seseorang meninggalkan perkara yang mustahab. Kama yu'azzaru atau yu'azzirul atisa, sebagaimana Nabi itu menghukum orang yang bersin, alladzi lam yahmadillah, yang tidak memuji Allah, bitarki tashmitih, dengan apa, tidak mendoakan yarhamukallah. Ini juga bagian dari takzir, tidak didoakan rahmat. Tayyib, ini jayid kalam seperti ini. Juga seperti apa yang disebutkan oleh Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim, penguasa boleh untuk apa, memerangi satu kampung yang sama sekali tidak mau qiyamul lail. Kalau masih ada yang qiyamul lail, enggak masalah. Tetapi satu kampung sepakat untuk meninggalkan satu sunnah, ini boleh diperangi. Karena apa? Ini mematikan syiar Islam, walaupun untuk individual ini tidak sampai wajib. Waqal Syekhul Islam juga mengatakan, wa aftaitu amiran muqaddaman ala askarin kabirin fil harbiyah, dan saya berfatwa kepada seorang amir yang terdepan, komander mungkin ya, di hadapan pasukan perang yang besar di dalam peperangan. Kawalan nih, kenapa bukan fil harb tapi fil harbiyah? Ini sebagai naat dari apa ya, tak tahu ya.
Kalau yang sering dipakai zaman sekarang yaitu pada harbiyah atau apa? Safinah harbiyah, yaitu kapal perang, kendaraan perang, harbiyah sebagai naat. Fa idza nahabu amwalal, di situ apa? Muslimin, amwalal muslimin. Fa idza nahabu amwalal muslimin, kan? Ada sin, punya anak hilang sinnya, jadi kacau. Ada sin memang ya. Iya. Apabila mereka merampas atau merompak harta kaum muslimin, dan ini banyak terjadi di berbagai negara, baik negara muslim ataupun negara kufar, dengan alasan biaya perang, rakyat yang dibebani, harta dirampas sesuka hatinya. Akhirnya apa? Pasukan-pasukan banyak merompak apa? Kampung-kampung. Padahal mestinya untuk melindungi muslimin, bukan malah untuk merompak mereka, kasihan. Tapi pakai alasan-alasan, oh ini biaya perang. Ya kalau masuk akal boleh, sebagaimana dalam ikhtiarat Syekhul Islam juga. Kalau memang jihadnya adalah jihad ini dan orang tidak mampu untuk pakai tenaga, tapi dia punya harta, pemerintah boleh untuk mewajibkan, tapi bukanlah sampai membuat rakyat sengsara. Tapi masing-masing bertakwa sesuai kadarnya. Oh, engkau hanya mampu sekian, ya sudah, diterima, bukan dirampas sesuka hatinya, bukan. Walam yanzajiru illa bil qatl, dan para perampas harta muslimin tadi tidak berhenti kecuali dengan pembunuhan, an yuqtal, maka dia boleh dibunuh. Thayyib. Ini fatwa Syekhul Islam kepada komander. Kalau komander lihat ini ada prajurit yang asal-asalan aja merampas harta rakyat dengan alasan ini biaya perang lah atau apa misalkan, boleh komandernya tadi itu untuk membunuh prajurit yang seperti ini. Baik. Man yakufu biqatlih, orang yang man yakufuna biqatlih, orang yang memang kalau dia dibunuh maka para prajurit, para tentara akan menjadi menahan diri dari perompakan tadi, ya sebagai percontohan. Walau annahum asyarah, walaupun jumlah mereka 10. Tadi dikatakan apa? Askarun kabir, yaitu pasukan yang besar. Kalau pasukan cuma 10, satu regu kan 10 dibunuh ya jangan. Tapi lihat apa yang layak untuk sebagai hukuman. Idh huwa min babi daf'is so'il, karena ini masuk dalam bab menolak so'il, yaitu penyerang. Penyerang bukan hanya menyerang jiwa, terkadang menyerang harta. Boleh untuk dilawan dengan dibunuh, biar tidak merusak harta rakyat dan mengacaukan keamanan rakyat. Wa qala Ibnul Qayyim as-shawab annal murada bil hududi huna, yang betul adalah bahwasanya yang dimaksudkan dengan hudud di sini dalam hadis Abi Burdah Ibnu Niyar itu al-huququl lati hiya awamirullah wa nawahih, hak-hak yang dia adalah perintah dan larangan dari Allah, yaitu bersifat umum. Wahyal muradatu biqaulihi ta'ala, dan inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, wa may yata'adda hududallahi faulaika humudz zalimun, dan barang siapa melampaui batasan-batasan Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi bukan hanya 40 atau 80, tapi lebih umum, kata Imam Ibnul Qayyim. Wa fi ukhra, dalam ayat yang lain, faqad zalama nafsah, sungguh dia telah menganiaya dirinya sendiri. Wa qatilka hududullahi fala taqrabuha, itu tadi adalah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Fala yuzadu alal jaladatil ashar, maka tidak boleh melebihi 10 pukulan, 10 sebatan. Fit ta'dibatil lati la tata'allaqu bi maksiyah, di dalam pendidikan yang tidak terkait dengan maksiat. Kata dibil ab waladahus shaghir, seperti pendidikan ayah kepada anaknya yang masih kecil. Mungkin seperti yang belum balik itu ya, dipukul 10 kali kalau tidak dipukul kalau tidak sholat padahal dia sudah berumur 10 tahun. Jelas ini belum wajib atas dia. Nah, tidak boleh lebih dari 10 pukulan. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.